Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, saya kira persoalannya tidak bisa kita sederhanakan hanya dalam kalkulasi persyaratan formil untuk mengubah konstitusi dalam rangka memuluskan gagasan penundaan pemilu satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Kalau sekedar kita berangkat dari kalkulasi formil angka-angka tadi, tiga partai versus kemudian enam partai begitu ya, karena di parlemen kita ada 9 partai, maka kita akan pada simplifikasi, ya sudahlah, kita tidak perlu bincangkan ini sesuatu yang tidak mungkin, ini sesuatu yang mengada-ngada dan seterusnya, jangan besar-besarkan isu begitu ya, kita tidak usah bicarakan. Nah, bagi saya itu sesuatu yang sangat menyederhanakan persoalan. Sebab yang kita hadapi adalah para elit yang secara terbuka melakukan serangan terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusionalisme kita. Dan yang melakukan serangan ini bukan sembarangan. Para mereka yang merupakan pimpinan partai politik dan juga pejabat publik yang menjadi bagian dari pemerintahan, di mana kemudian itu sendiri sudah menjadi persoalan mendasar kita dalam berdemokrasi, begitu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita menengok kembali perjalanan demokrasi Indonesia dari mulai kemerdekaan sampai kemudian saat ini, tantangan terbesar demokrasi kita adalah justru menjaga komitmen para elitnya untuk konsisten pada nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme yang sudah jadi kesepakatan kita. Jadi konstitusionalisme berdemokrasi itu kan diartikulasikan dalam, kalau kita korelasikan dengan praktik elektoral, yang pertama menempatkan daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembatasan kekuasaan melalui pemilu yang periodik setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan. Nah, ini refleksi dari kemudian ketidakmampuan para elit kita di era Orde Baru dan juga Orde Lama dalam menahan diri untuk tidak memperpanjang masa jabatan dan konsisten pada pembatasan masa jabatan. Karena ternyata godaan itu yang paling besar begitu ya, baik ketika misalnya kita rasakan kepemimpinan di era Orde Lama ataupun Orde Baru. Makanya kemudian konstitusionalisme berdemokrasi itu dikokohkan pas di era reformasi dengan menerapkan sejumlah rambu-rambu yang seharusnya semua dari kita konsisten untuk itu. Tapi situasi hari ini adalah justru para elitnya yang tidak menunjukkan konsistensi itu dan mulai tergoda untuk menabrak prinsip-prinsip konstitusionalisme berdemokrasi, pembatasan kekuasaan dan juga pembatasan masa jabatan begitu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai sesuatu yang harus terus kita bicarakan, harus terus kita lawan, dan tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang main-main, sesuatu yang tidak mungkin hanya karena kita terjebak tadi pada 3 versus 6 begitu ya. Kalau kita hubungkan dengan misalnya pengalaman undang-undang pemilu, bagaimana kemudian revisi undang-undang pemilu sudah bergulir di DPR, sudah disusun oleh Badan Keahlian Dewan, sudah ada RDPU melibatkan para pakar di Komisi 2, sudah ada RDPU dengan para pakar di Balek, tapi kemudian ketika konsensus politik terbangun antara pemerintah dan DPR, di mana ada tawaran-tawaran atau insentif elektoral yang diberikan, ternyata kan proses yang sudah berjalan jauh itu kemudian berhenti begitu. Nah, apalagi sekarang kita pemilunya, kemudian tahapannya saja ini belum terbit peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwalnya. Jadi yang ada hari ini itu baru hari pemungutan suaranya saja yang diterbitkan melalui keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara. Tapi kepastian tahapan, program, jadwal itu belum ada. Yang kedua, kepastian soal anggaran pemilu 2024 juga belum ada. Jadi banyak hal yang bisa terjadi, apalagi kemudian yang mempromosikan penundaan pemilu ini
Istilahnya bukan orang yang tidak punya akses pada kekuasaan dan bukan juga orang-orang yang tidak punya masa begitu. Nah, di situ yang saya kira kita betul-betul harus menganggap ini sesuatu yang kita harus banyak bincangkan, sesuatu yang harus kita banyak kemudian sebarluaskan begitu ya, penolakan untuk kemudian upaya-upaya dalam mendapatkan dukungan penundaan pemilu, karena narasinya narasi yang secara terbuka disampaikan oleh mereka, kekuatan para elit yang dalam hal ini sudah menjadi oposan terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme berdemokrasi dan juga oposan terhadap daulat rakyat begitu. Nah, mengapa saya mengatakan kita harus serius menyikapi isu ini dan tidak terjebak pada kalkulasi formil persyaratan untuk kepentingan amandemen tadi ya, karena ini prosesnya kan masih bergulir, masih ada terus yang membicarakan. Um, yang saya kira yang perlu menjadi perhatian kita adalah di tengah misalnya data yang sangat terukur soal kepercayaan publik pada demokrasi, ini saya kutip dari rilis Lembaga Survei Indonesia yang menyebutkan bahwa mayoritas responden 64,3% menilai demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik walau tidak sempurna. Nah, temuan berikutnya juga mayoritas lebih dari 60% responden menginginkan pemilu tetap pada 2024. Tetapi para kelompok elit kan tetap kemudian menyuarakan dengan segala argumennya yang sesungguhnya mudah sekali untuk dibantah, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Di situ yang kemudian sangat nampak ya, justru para elit kita bukannya kemudian mengokohkan konsolidasi demokrasi yang momentumnya sesungguhnya bisa kita dapat dengan contoh ya, di Economist Intelligence Unit yang menyatakan ada perbaikan skor indeks demokrasi Indonesia dari peringkat yang semula 64 dunia menjadi 52 dunia begitu. Nah, artinya kan hal ini kemudian mesti menjadi motivasi untuk memperkokoh proses demokratisasi di Indonesia. Tapi momentum meninggalkan warisan yang konstruktif bagi demokrasi itu kan justru kemudian disikapi dengan menunjukkan sikap yang berbalik begitu ya. Rakyatnya sudah tegas menyatakan demokrasi dengan segala perangkatnya dengan berbagai catatan kekurangannya sebagai pilihan sistem yang terbaik, termasuk tetap menginginkan pemilu di 2024, tapi para elitnya menjadi oposan terbuka atas itu begitu. Nah, yang kedua saya kira yang juga menjadi catatan kita, elit kita tidak bertanggung jawab di dalam membuat pernyataan-pernyataan publik dengan menunjukkan inkonsistensi secara terbuka. Nah, ini yang kemudian sangat nyata dalam wacana penundaan pemilu ini. Contoh, ketika elit menginginkan pilkada tetap berjalan pada 2020, argumentasi-argumentasi yang digunakan adalah menggunakan pilkada sebagai momentum perbaikan ekonomi, menggunakan pilkada sebagai komitmen untuk tetap menegakkan hak-hak konstitusional warga di dalam memilih pemimpin, dan lain-lain. Termasuk juga bahwa hak konstitusional warga tidak boleh dihambat hanya karena situasi pandemi. Tapi ketika menghendaki penundaan pemilu, argumen-argumen tadi yang digunakan untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada 2020 diubah dan dibalik sedemikian rupa. Jadi bukan hanya elit menjadi oposan dari suara rakyat, tetapi juga elit secara terbuka menggunakan narasi-narasi yang begitu gamblang menunjukkan inkonsistensi dan sesuatu yang tidak berdasar begitu. Jadi akuntabilitas seorang pejabat publik itu menjadi tidak penting kalau kita lihat di dalam narasi penundaan pemilu ini, dan ini sangat berbahaya karena mengapa pejabat publik yang seharusnya punya tanggung jawab etis, moral, dan hukum untuk kemudian bertindak secara terukur,
akuntabel dan bertanggung jawab, ternyata tidak memerankan itu. Nah, artinya apa? Ada kepentingan besar yang memang lebih diperjuangkan ketimbang membangun kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab tadi begitu. Dan ini berbahaya kalau kita terus biarkan, akan diikuti oleh kemudian perilaku-perilaku yang lebih berani untuk meninggalkan suara rakyat melalui argumen-argumen yang sesungguhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang terakhir saya kira wacana ini menjadi juga sesuatu yang kita tidak boleh sepelekan dan harus kita seriusi untuk menolak, karena dia menawarkan gula-gula yang kemudian bisa membawa keuntungan kepada pihak lain. Jadi gula-gulanya itu apa? Gula-gulanya kalau narasi presiden 3 periode itu kan keuntungan untuk orang yang akan 3 periode, tapi pemilu tetap berjalan secara periodik. Tetapi penundaan pemilu, gula-gulanya itu dilempar kepada banyak pihak, kepada DPR, kepada DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, sehingga ruang untuk mendapatkan dukungan itu, bagaimana masa jabatan bertambah tanpa kemudian harus ikut pemilu karena pemilunya ditunda, lalu perpanjangan masa jabatan, itu kan menjadi tawaran yang sangat menggoda bagi mereka-mereka yang ada di parlemen, baik nasional ataupun daerah. Nah, jadi saya kira itu yang membuat kita betul-betul tidak bisa menyepelekan isu ini dan tidak terjebak pada kalkulasi hanya karena kursi yang 3 versus kursi yang 6 ini tidak berimbang begitu ya, karena perjalanannya masih panjang, tahapan pemilunya juga belum konkret karena belum ada peraturan KPU yang mengatur soal tahapan program dan jadwal, dan anggarannya juga belum ditetapkan. Nah, kira-kira begitu Bang Baik, Ahmad Nur.